Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat pemirsa, berdoa merupakan suatu bentuk ibadah dan menunjukkan bahwa kita betul-betul seorang hamba yang tidak bisa melakukan sesuatu kecuali atas izin Allah. Jadi dengan berdoa itu adalah merupakan bukti bahwa kita adalah seorang hamba yang membutuhkan kekuatan di luar kita, yang membutuhkan Allah sebagai Rabb dan sebagai Tuhan kita. Sahabat-sahabat pemirsa, yang saya sampaikan ini terdapat di dalam kitab Ad-Dairobi Al-Kabir, karangan dari Syekh Ahmad Ad-Dairobi, terkait dengan Al-Babus Sabi Asaroh fi Dzikri Ad'iyatin Azimah, tentang pembahasan tentang zikir-zikir atau doa-doa yang sangat agung. I'lam wafaqaniyallahu wa iyyaka, semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan kepada sahabat-sahabat sekalian. Annad-du'a al-matlub, annad-du'a matlubun, bahwa doa itu merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, walahu syurutun, dan mempunyai beberapa syarat, wa mandubatun, dan sangat dianjurkan, disunnahkan, madhkuratun fil mutawwalati, disebut di dalam beberapa kitab yang sangat panjang. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan fadilah atau pentingnya kita berdoa yang membuat diri kita menjadi hamba yang betul-betul seorang hamba. Wa qad warada fid du'a ahadisun, telah disampaikan di beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minha, diantaranya yang pertama adalah ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yunzal. Doa ini adalah sangat bermanfaat terhadap sesuatu yang sudah terjadi atau sudah ditakdirkan kepada kita, dan bermanfaat terhadap sesuatu takdir kita yang belum terjadi atau belum diturunkan oleh Allah kepada kita. Maksudnya bagaimana? Ketika sesuatu yang sudah ditakdirkan kepada kita dan kita berdoa, baik doanya itu adalah bentuk syukur terhadap apa yang terjadi atau bentuk ta'awud yang terjadi terhadap kita yang tidak baik, maka ketika kita berdoa dengan ta'awud atau bersyukur, maka insya Allah kejadian yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah ditakdirkan kepada kita, maka oleh Allah akan diberikan hikmah di balik itu semua. Sahabat-sahabat pemirsa, wa mimma lam yunzal, dan terhadap takdir yang masih belum diturunkan kepada kita atau belum terjadi kepada kita, jika sesuatu yang ditakdirkan itu adalah tidak baik, maka dengan kekuatan doa kita, maka oleh Allah takdir itu akan dirubah menjadi takdir yang baik. Dan jikalau itu tetap terjadi kepada kita, maka di balik takdir itu akan ada hikmah yang sangat luar biasa yang akan kita temukan. Itulah pentingnya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama. Maka fa'alaikum ibadallah biddu'a, maka hendaklah bagi sahabat-sahabat sekalian untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa minha la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir.
Jadi tidak akan pernah bisa merubah qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah bisa menolak terjadinya qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali doa. Jadi jika kita oleh Allah ditakdirkan tentang sesuatu yang tidak baik, maka tidak akan pernah bisa menolak itu semua kecuali doa, dan tidak bisa menambah umur. Jadi umur kita oleh Allah diperpanjang, tidak bisa menambah umur kita kecuali kita berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. Itulah fadilah yang kedua tentang pentingnya kita berdoa. Kemudian yang ketiga, wa minha man lam yas'alillaha yughdabu alaihi. Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak pernah berdoa selama hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membencinya. Artinya apa? Orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh Allah dia akan dicintai. Itulah hukum kebalikan daripada ketika kita tidak berdoa kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, ad-du'a yanfa'uh mimma nazala wa mimma lam yunzal, yakshifuhu wa ma lam yunzal yahbisuhu. Ini adalah hadis yang keempat. Jadi doa itu bermanfaat, sama dengan tadi pembahasan dengan pentingnya berdoa yang kedua. Tapi di sini lebih jelas hadisnya, yaitu doa itu sangat penting bagi kita panjatkan kepada Allah karena bermanfaat untuk takdir kita yang sudah terjadi dan takdir kita yang belum terjadi. Jika takdir itu sudah terjadi, yakshifuhu, maka Allah akan menghilangkan kejelekan-kejelekannya. Sedangkan wa mimma lam yunzal yahbisuhu, maka ketika takdir tidak baik itu belum diturunkan, belum terjadi kepada kita, maka Allah akan membuat dan memperbaiki setiap takdir yang belum terjadi kepada kita. Wa minha, inilah yang kelima, yang terakhir, wa minha ad-du'a silahul mu'min. Qalah ba'dul ulama wa ni'mas silah. Jadi doa itu adalah sebagai senjata bagi orang mukmin. Jadi seperti yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa doa itu merupakan benteng perisai senjata bagi seorang mukmin. Oleh sebab itu, maka sangat penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk bahwa diri kita adalah seorang hamba yang dhaif, seorang hamba yang lemah. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, maka oleh Allah kita akan diberikan kekuatan. Dengan doa maka kita akan mempunyai tameng, sehingga setiap apapun yang terjadi kepada kita, maka oleh Allah kita akan diselamatkan. Bahkan ulama mengatakan wa ni'mas silah, itulah senjata yang paling baik. Jadi andai kata kita mempunyai senjata, maka senjata yang paling baik adalah doa kita itu sendiri. Sahabat-sahabat pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, pentingnya berdoa ini, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat pemirsa Ilmu Ghazali 99, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.